Halo kawan HMPS, berjumpa lagi di podcast HMPS, edisi Pojok Prestasi. Pojok Prestasi mengukir prestasi untuk sosiologi. Di sini saya Iman Amal Gimnastiar selaku moderator yang akan mengajak kawan HMPS untuk berbincang-bincang seputar prestasi. Pada episode ketiga kali ini, kita akan membahas prestasi yang tidak kalah membanggakannya, yakni prestasi dari program holistik, pembinaan, dan pemberdayaan desa atau disingkat PHP 2D. Mungkin kawan HMPS sudah bertanya-tanya, apa sih korelasi atau hubungan antara PHP 2D dengan prestasi di sosiologi ini? Oke, semua rasa penasaran sobat dan kawan HMPS ini pun akan terbayarkan secara langsung, karena di sini saya sudah berada dengan narasumbernya secara langsung yang ikut langsung dalam kegiatan PHP 2D. Di sini ada Kang Fairuz, saya akan menyapa dulu. Halo Kang. Halo, apa Kang kabar? Iman. Alhamdulillah sehat. Kang Iman apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dan di sini saya akan membacakan sedikit CV singkatnya dari Kang Fairuz. Kang Fairuz ini merupakan mahasiswa aktif pendidikan sosiologi tahun 2019. Dan Kang Fairuz ini selaku ketua PHP 2D Pendidikan Sosiologi dan juga merupakan wakil ketua Himpunan Pendidikan Sosiologi UPI periode 2021 sampai dengan 2022. Boleh dong Kang disapa dulu kawan-kawan Halo, HMPS yang sedang menonton. kawan HMPS sekalian. Oke, Kang, kita langsung aja ya Kang ya. Boleh. Sebenarnya saya juga masih penasaran tentang apa sih itu PHP 2D, Kang. Boleh dijelaskan secara singkat ataupun secara kompleksnya? Boleh. Apa itu PHP 2D? Boleh banget Kang Iman. Makasih. Sama-sama. Jadi PHP 2D ini salah satu program dari pemerintah yang mana tujuannya itu untuk memberdayakan desa. Jadi kalau teman-teman tahu sebenarnya banyak sekali program-program dari pemerintah seperti Wiradesa, ada juga P3D, ada PHP 2D, dan juga program-program lainnya gitu. Itu program-program yang dicanangkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk membangun sebuah desa supaya bisa lebih maju daripada sebelumnya. Dan program ini dikhususkan untuk mahasiswa. Pada dasarnya kegiatannya seperti itu, Kang Iman. Oh, berarti memang dikhususkan untuk membangun sebuah desa ya, Kang ya? Iya. Pemberdayaan masyarakat Betul. desa di sana seperti memajukan desanya lah gitu ya. Betul. Nah, sebelumnya sebenarnya namanya bukan PHP 2D, Kang. Apa itu? Namanya Kang? itu PHBD. PHBD. Ya, PHBD itu program hibah bina desa. Cuman semenjak tahun kemarin itu diubah namanya menjadi program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Begitu. Nah, itu program itu sendiri itu biasanya berapa lama sih Kang diadainya gitu sama oleh pemerintah itu sendiri? Nah, sebenarnya pemerintah sendiri menjadwalkan setiap program ya yang dicanangkan oleh mahasiswa itu sampai akhir tahun gitu, sampai bulan Desember stop gitu. Nah, akan tetapi dari pemerintah pun menyadari tidak mungkin kita melakukan pemberdayaan kepada desa hanya dalam waktu 6 bulan gitu. Iya, betul. PDKT 3 bulan aja gak cukup. Betul. Gitu. Apalagi pemberdayaan desa. Iya, benar. Tidak mungkin kita melakukan pemberdayaan dalam waktu 6 bulan. Makanya program ini sebenarnya bisa memiliki waktu yang lebih panjang tergantung pada kebutuhan dari mahasiswanya. Apakah dirasa sudah cukup atau belum? Kalau misalkan dirasa masih kurang waktunya ya ditambah lagi sampai benar-benar desanya itu diberdayakan begitu kan. Benar-benar maju berarti ya. Betul. Berarti bisa sampai bertahun-tahun kalau gitu ya Kang. Bisa bertahun-tahun. Betul. Karena ya 6 bulan bisa apa sih gitu kita ngebangun desa. Kita merdeka udah 70 berapa tahun kan? 76 tahun. 76. Itu aja masih banyak 1.300-an desa di Indonesia yang masih belum diberdayakan, apalagi dalam waktu 6 bulan. Betul. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Makanya programnya bisa diperpanjang sampai bertahun-tahun begitu kan. Nah, itu kan suatu lomba ya kan. Lomba untuk dari pemerintah, lomba untuk memberdayakan desa gitu. Ya. Nah, sebelum mengikutinya itu apa sih yang harus dipersiapkan itu? Nah, ada banyak sebenarnya sebagaimana lomba-lomba lainnya, entah itu dari keanggotaan ataupun administrasi. Mungkin saya boleh cerita sedikit Kang ya. Iya, boleh banget dong, Kang. Kok tiba-tiba saya bisa jadi ketua PHP 2D gitu. Gimana gitu? Gak nyangka gitu. Jadi pada suatu hari nih Kang. Pada suatu hari saya di chat sama teman saya. Namanya Anissa Fadilah. Dia bilang,
Terus ada lomba katanya, disuruh sama Bu Ede buat ikutan. Nah, saya udah nanya-nanya dong ke dia, ini lomba apaan? Terus karena saya waktu itu dari Departemen Sospol kan, Departemen Sosial Politik, kebetulan kita juga punya program kerja pemberdayaan desa. P2M ya. Ya, P2M namanya. Lalu saya dihubungi oleh Teh Anissa Fadilah ini, disuruh ikutan gitu kan. Terus disuruh buat bilang ke anak-anak sospolnya buat gabung lomba. Jadinya saya udah mikir gak enak nih. Ini kalau saya yang ngumumin lomba ini ke anak-anak sospol, pasti saya yang jadi ketua. Betul. Karena saya yang tahu duluan. Iya, tahu Pasti duluan. ditumbalin, ya kan? Makanya akhirnya saya umumkanlah lomba itu ke anak-anak sospol. Terus beberapa orang banyak yang tertarik juga kan, akhirnya gabung dan akhirnya begitu. Sebagaimana yang sudah saya terawang dari jauh-jauh sebelumnya, saya jadi ketua PHP 2D gitu. Bareng teman-teman yang lain akhirnya mengerjakan proposal ini. Terus, nah waktu itu kan karena HMPS itu kita udah punya desa yang kita pegang ya Desa dari binaan tahun ya, Kak, ya, kita udah punya desa binaan sebetulnya dari tahun 2018. Kita sudah melakukan pemberdayaan di Desa Buniara. 2018, 2019 kita melakukan pemberdayaan juga, 2020 kecegat Covid. Sebenarnya tadinya mau dilaksanain cuman nggak di ACC sama pihak kampus. Itu waktu awal mula pandemi berarti. Betul, ya, masih awal mula pandemi, makanya tahun 2020 kita batalkan. Tahun 2021 akhirnya alhamdulillah karena kita mengikuti program ini, kita bisa lanjut memberdayakan di Desa Buniara tersebut gitu. Terus waktu itu kan kita butuh orang 15 orang nih Kang. Yeah. Sebetulnya dari persyaratannya itu ada minimal 10 orang buat kegiatan ini dan maksimal 15 orang gitu. Dan carilah kita kan udah dapat beberapa dari anak sosial politik gitu kan. Terus karena masih kurang, kita juga masih nyari-nyari lagi gitu. Kita juga, dan tidak lupa tentunya saya menarik orang yang pertama kali menarik saya ke dalam lomba ini. Waduh, siapa tuh? Teh Anissa Fadilah Oh, tentu iya. saya tarik loh. Tidak mungkin saya lepaskan. Pasti harus ikut juga gitu kan. Akhirnya bareng 15 orang ini kita mulai menyusun proposal gitu. Pertama-tama karena kita sebenarnya udah punya konsepan dari awal kan. Ya, konsepan yang tahun 2020 tuh yang nggak jadi. Nah, konsepannya terus kita laporan ke dosen kan. Kita berbincang ke dosen. Pertamanya dijelek-jelekin tuh sama dosen, betul. Namanya wajar kan lah. Iya, kita mau mengajukan program apapun, jangankan program gitu, mengajukan judul pun pasti kalau ke dosen pasti dijelek-jelekin dulu gitu. Dikasih masukan akhirnya sama dosen. Terus ingat banget tuh waktu itu dikasih waktu 1 minggu buat nyusun proposal sampai beres. Waduh, 1 minggu. bener-bener mepet berarti ya. Mepet banget. Ngomong-ngomong ini soal persoalan proposal nih. Sebenarnya langkah-langkah buat penyusunan proposal itu seperti apa sih kan? Apalagi kan waktu kemarin-kemarin cuma dikasih waktu 1 minggu kan? Tuh. Nah, apa aja tuh Kang langkah-langkahnya? Nah, kalau langkah-langkah penyusunan proposal kan proposal ada banyak bagiannya ya. Dari mulai judul, latar belakang, perumusan masalah, indikator keberhasilan, luaran, metode pelaksanaan, RAB, jadwal pelaksanaan gitu. Dan lampiran-lampiran gitu, surat-surat pengantar dari perguruan tinggi yang gitu-gitu. Nah, itu kan udah jelas gitu, udah ada rinciannya dari pihak PHP 2D-nya. Sudah dari pihak panitianya pun menyediakan template proposalnya gitu. Jadi kita udah tahu harus ngerjain apa gitu. Nah, yang kita lakukan adalah membagi tugas, Kang. Membagi tugas. Betul, kita membagi tugas gitu. Ada yang mengerjakan judul waktu itu kan sudah ada. Ada yang mengerjakan latar belakang, ada yang mengerjakan perumusan masalahnya, ada yang menyusun RAB, ada juga yang nyusun jadwal kegiatan gitu. Ada yang bertugas buat birokrasi ngurus persuratan, seperti itu Kang sebenarnya. Berarti kalau buat sistematika dan penyusunan proposalnya itu sudah ada panduannya berarti ya Kang? Betul, di buku pedomannya biasanya. Betul, sudah ada buku panduannya, persyaratannya, terus apa aja yang harus dimasukkannya sebenarnya sudah ada. Cuman karena kita mengerjakannya barengan ya 15 orang dan tentunya kepalanya tuh beda-beda. Itu bagaimana caranya antara poin yang satu dengan poin yang lain itu tetap satu jalur gitu. Tuh, tidak mungkin dong di atas latar belakangnya apa, rumusan masalahnya ngaco, ya gak mungkin dong. Nah, itu agak susahnya di situ juga sebenarnya. Harus bisa mengontrol gimana caranya supaya si isinya itu tetap sama gitu, Kang. Nah, berarti kita sudah menyusun proposal nih. Terus tahapan selanjutnya bagaimana nih Kang? Tahapan ke selanjutnya sehingga bisa didanai gitu. Nah, setelah nyusun proposal tentunya
karena mahasiswa itu masih sangat belajar ya, masih Iya. sangat awam, kita itu masih kurang ilmu. Makanya disitulah kita ada dosen pembimbing, Kang. Jadi proposal yang kita sudah susun selama 1 minggu kita berikan kepada dosen pembimbing, terus akhirnya dikasih revisian lagi, kerjain lagi, udah beres, kasihin revisi lagi, kerjain Nah, lagi gitu. Ya pasti sih. Ya, seperti itu. Berarti sesudah penyusunan proposal itu ada kayak kegiatan presentasi nggak sih? Kayak Nah, ya. mempresentasikan gitu, mempertanggungjawabkan isi proposalnya itu seperti apa? Nah, untuk PHP 2D ini sebenarnya ada 3 tahap seleksi, Kang. Ya, tahap. Ya. Dari yang awalnya pendaftaran itu isinya ada proposal, nama-nama anggota, terus persyaratan yang harus dibawa gitu, yang harus dilampirkan. Itu tahap pertama, seleksi tahap administrasi. Nah, yang kedua adalah seleksi tahap isi konten. Jadi di PHP 2D ini sangat sangat dinilai gitu, sangat dipertimbangkan apakah proposal yang kita ajukan ini apakah benar-benar dapat memberdayakan desa atau ngawang-ngawang doang gitu. Makanya ada seleksi tahap 2, yaitu menyeleksi kontennya apakah benar atau enggak, bagus atau enggak gitu, seberapa manfaatnya itu menjadi bahan seleksi di tahap 2. Lalu selanjutnya seleksi tahap 3, Kang. Ini yang menarik di seleksi tahap 3. Pada tahun kemarin ya, pada saat masih PHBD, belum ada tuh tahap seleksi tahap 3, belum sampai ada seleksi tahap seminar gitu. Yeah. Nah, untuk tahun ini kebetulan ada nih tahap 3 seleksinya harus seminar gitu. Jadi udah kayak PKM gitu kan. Oh iya benar. Jadi di tahap ini kita mempresentasikan isi dari proposal yang udah kita bikin kepada dewan juri gitu lewat breakout room biasa, karena masih pandemi gitu gak bisa langsung gitu kan. Ya, dari perwakilan kami akhirnya mempresentasikanlah apa yang sudah kami rancang di dalam proposal tersebut. Dan lucunya, Kang, gimana tuh? karena kita ini mepet ya, ngerjain proposalnya hamin 2 minggu, revisiannya hamin seminggu, bahkan kurang gitu, hamin seminggu bahkan kurang. Kita pun waktu itu gak nyangka bakalan lolos sampai tahap 3. Tahap 3. Iya. Dan kita kan belum nyiapin PPT ya. Akhirnya PPT kita ngerjainnya hamin 1. Hamin 1 sebenarnya udah ngerjain PPT itu. Cuman karena dosen kita ini sangat idealis, ya ingin sempurna gitu. Perfeksionis. Betul. Makanya kita ngerjain PPT aja sampai hamin 5 menit itu masih ngerjain. Waduh. Masih direvisi gitu, masih dirubah-rubah lagi. Bahkan kita pun karena kita gak ada backgroundnya waktu itu, kita pun bikin background hamin 5 menit juga gitu. 5 menit sebelum tampil tuh kita baru bikin background buat tampil. Jadi dadakan banget gitu. Tapi kan alhamdulillahnya ya Kang, lolos dan didanai juga ya Kang. Alhamdulillah lolos, didanai lagi. Kalau boleh tahu pendanaannya berapa itu Kang? Kan lumayan. Program pemberdayaan desa kan nggak ya butuh uang yang lumayan juga kan, dana yang lumayan. Nah, pendanaannya itu berapa sih Kang kalau boleh tahu? Nah, masalah pendanaan ya, untungnya pemerintah gak cuma bikin program terus nyuruh ngelaksanain gitu. Tapi juga ada bantuan dana dari pemerintah buat pelaksanaannya. Nah, untuk tahun ini tadinya tuh pendanaannya maksimal sampai 40 juta. Cuman karena satu dan lain hal akhirnya dipotong, ternyata semuanya disamaratakan 37 juta begitu kan. Dan alhamdulillah buat HMPS ini kita mendapatkan bantuan full 37 juta. Alhamdulillah gitu kan. Memang uang yang dana uang yang banyak juga ya Kang ya. Lumayan banyak. Karena saya mikirnya gini kan, kalau bagi dalam konteks kegiatan yang dilakukan mahasiswa 37 juta emang banyak gitu. Betul. Tapi kalau untuk konteksnya pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, 37 juta itu gak ada apa-apanya kan? Oh iya, itu belum tentu cukup juga ya Kang? Belum tentu cukup gitu. Desa juga kan tiap tahun mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat gitu kan. Apakah dengan dana yang segitu sudah cukup untuk membangun desa menjadi mandiri? Belum tentu juga. Iya, padahal itu dapatnya tiap tahun. Tapi kalau program ini 37 juta untuk membangun masyarakat, sebenarnya bagi saya pribadi ini masih kurang banget gitu. Betul sih. Karena memang kalau dilihat dari mahasiswa kita sendiri kan, kita memang belum pernah memegang dana yang sebesar itu kan. Tapi kalau kita dilihat dari untuk memajukan desa, belum tentu cukup juga. Betul. Iya, makanya
dirasa kurang gitu, tapi emang ya, segitu lumayan emang gede juga lumayan. gitu. Nah makanya disitulah peran mahasiswa bukan cuman meminta bantuan dari pemerintah, kita juga ya harus mencari lagi gitu. Betul. Mau gak mau, entah itu kita membangun relasi kepada swasta atau kita mengajukan proposal kembali kepada pemerintah untuk menunjang kegiatan yang akan kita laksanakan gitu. Nah, ngomong-ngomong kegiatan nih, sebenarnya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di Desa Buniara itu seperti apa aja sih, Kang? Kayak gambaran besarnya atau rinciannya boleh? Nah, buat Desa Buniara, kita kan tahu dari tahun-tahun udah lama banget ya. Udah lama, sebenarnya tahunya dari tahun 2017 sudah tahu gitu, mulai pemberdayaan tahun 2018. Ternyata di Desa Buniara ini memiliki banyak sekali komoditas-komoditas dan memiliki potensi yang sangat besar gitu. Bukan cuman desanya yang bagus, tapi juga banyak gitu. Ada kopi, ada apa lagi namanya? Ada ikan pohon juga, bambu, ikan. Iya, banyak berarti ya. Banyak banget gitu. Ada apa namanya buat main-main itu? Apa ya? Outbound atau Curug. Oh, Nah, curug. itu kan bisa menjadi pariwisata gitu ya. Oh iya, sektor Jadi, pariwisata betul. ya. Jadi intinya sangat banyak sekali hal yang bisa dikembangkan oleh kita di Desa Buniara ini. Yang kita kembangkan tapi buat program kali ini adalah pemberdayaan di bidang kopinya Di kan. bidang kopi. Tuh, karena di Desa Buniara ini kita itu memberdayakan kopi ya, karena warganya itu memiliki kopi, perkebunan kopi yang sangat luas bahkan tiap tahun pun menghasilkan puluhan sampai ratusan ton gitu kan. Waduh, lumayan banyak Nah, juga ya kan. Betul, akan tetapi sayangnya di desa ini kita warganya itu masih menjual dari petani ke tengkulak gitu. Yang kita tahu kan kalau kita menjual ke tengkulak itu pasti harganya rendah, satu. Iya, Kedua, gak stabil. Betul. Ya, ketiga ya kurang menguntungkan lah gitu, kurang win-win solution gitu antara pihak petaninya padahal udah ngerawat kopi selama setahunan lebih. Ketika ke tengkulaknya ternyata penghasilannya kurang gitu. Makanya dalam program kita kali ini kita sebisa mungkin mengoptimalkan kopi yang ada di Desa Buniara gitu. Bagaimana caranya kita bisa mengolah kopi Desa Buniara ini dari hulu sampai ke hilir, Kang. Jadi dari mulai pertaniannya, dari mulai bibitnya pun kita perhitungkan, bibit, lahan dan lain hal sebagainya, sampai panen, pasca panen pun kita perhitungkan bagaimana pengolahan kopi yang sesuai standar gitu, Kang. Betul. Karena kopi ini perlu perawatan yang sangat super, Kang. Pengolahannya juga lumayan ya kan. Betul, karena barangnya sangat sensitif gitu. Salah sedikit harga bisa turun karena mengubah cita rasa gitu. Nah, setelah pasca panen kita juga mengadakan program pemberdayaannya untuk dibungkus gitu, Kang. Pengemasan. Nah, pengemasan gitu. Jadi kita membuat produk kopi tersendiri gitu dari Desa Buniara ini. Kopi khusus Buniara berarti ya kan? Kopi dari Buniara gitu. Dari pengemasan sampai akhirnya pemasaran gitu, Kang. Jadi betul. Banyak banget lah gitu programnya dan alurnya yang akan kita lalui dan yang sudah kita laksanakan dari awal sampai akhir itu akan sangat banyak gitu, dari mulai tanamannya sampai dengan bisa dijual di marketplace gitu, di Shopee, di Tokopedia ataupun di tempat-tempat lainnya gitu. Berarti memang pelaksanaan kegiatannya juga memang dari nol ya, Kang ya? Betul, pelaksanaannya bisa dibilang dari nol. Nah, ini pun dan akan mengambil banyak waktu gitu, Kang. Betul. Dan gak cukup 6 bulan itu tadi. Iya, pasti nyampe bertahun-tahun juga ya, Kang? Betul, dan karena kita membutuhkan banyak alat produksi, makanya saya bilang ini 37 juta itu gak ada apa-apanya. Belum tentu cukup juga, belum kan? tentu cukup, bahkan pasti kurang gitu. Makanya kita pun harus mencari sokongan dari lainnya gitu. Betul. Oke, Kang. Sekarang saya mau nanya nih, Kang. Ada gak sih suka duka Akang selama mengikuti gitu dan menjalani program PHP 2D ini? Suka duka ya? Iya, lebih banyak sukanya atau dukanya? Duka tuh. Nah, suka duka pasti ada banyak ya, ya gitu. Setiap kita punya pengalaman baru ataupun apa itu pasti ada suka dukanya gitu. Sukanya dulu apa dukanya dulu, Kang? Dukanya dulu deh. Dukanya dulu. Dukanya kebanyakan dihitung satu. Waduh. Dukanya pertama banyak ngorbanin waktu tentunya. Iya kan? Kita lagi sibuk kuliah, ngerjain tugas ini itu, tahu-tahu harus ngerjain proposal dalam waktu yang cukup mepet gitu. Dan karena ini masih pandemi kan ya. Jadi karena masih pandemi, saya masih tinggal di kota asal saya
di Sukabumi gitu, tahu-tahu harus ke kampus bolak-balik gitu ngurusin proposal, itu cukup menyita banyak waktu juga gitu. Betul. Banyak waktu, tenaga gitu. Dukanya juga apa ya, kadang capek juga sih Kang buat ngelaksanain Pasti. pemberdayaan di masyarakat gitu. Kendati pun di masyarakat Buniara ini alhamdulillahnya sangat terbuka terhadap kita gitu, tapi kan dengan kesibukan-kesibukan yang kita miliki, entah itu tugas kuliah, tugas di BEM ataupun hal-hal lain gitu, untuk mengurusi pemberdayaan secara berkelanjutan itu sangat menyita banyak waktu, tenaga, pikiran gitu. Capek lah intinya, dukanya tuh capek intinya. Berarti emang lebih menguras waktu dan energi juga ya Kang ya, Betul. kalau dukanya. Nah, kalau sukanya gimana nih sisi? Sukanya Iya, sisi sukanya. tentunya cuan. Wis, apa tuh Cuan, aduh. Enggak sih sebenarnya, kalau pendanaan yang dikasih pemerintah itu kan buat warga desa gitu. Betul, yang Betul. betul. Jadi balik laginya ke warga desa gitu, susah. Kalau sukanya apa ya? Sukanya yang dapat dirasakan Kang Virus seperti apa? sukanya dapat pengalaman baru tentunya gitu. Pasti sih. Dari orang yang jarang banget nyusun proposal, tahu-tahu nyusun proposal hamin 2 minggu gitu sampai benar-benar diupload. Itu benar-benar pengalaman baru gitu. Dan alhamdulillahnya Kang, pengalaman itu sangat ngebantu gitu, karena Ya. kesini-sini makin banyak perlombaan yang membutuhkan proposal dan tenggat waktunya makin mepet gitu. Kemarin bikin proposal hamin 2 biji lagi. Terus juga pernah bikin hamin 1 tuh buat penelitian. Itu apa ya, menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga gitu. Betul. Karena ya kita dapat pengalaman kayak gitu dari mana lagi gitu. Itu cukup menyenangkan juga sebenarnya. Iya. Dikejar waktu nyusun proposal panjang, terus juga kita dengan adanya pemberdayaan di masyarakat, tentunya kita dapat keluarga baru Kang gitu. Kita Di bisa masyarakatnya, di Betul. desanya kan. Betul, kita bisa dekat dengan masyarakatnya gitu. Kita apa ya, kayak ada tempat lain buat apa ya, melepas kepenatan gitu, ketemu warga, kita sharing, ngobrol sama warga, entah itu bapak-bapaknya, ibu-ibunya, teteh-tetehnya, apalagi Waduh. jelas. Apalagi kembang desanya Betul, ya Kang. betul Waduh. sekali. Ya seperti itulah suka-sukanya gitu. Dan kita pun apa ya, alhamdulillahnya dengan program PHP 2D ini kita bisa melanjutkan pemberdayaan yang sempat terskip gitu selama 1 tahun gitu, yang tadinya kepotong kan tahun 2020 Iya, itu. gara-gara pandemi itu juga ya kan. Betul. Nah dengan adanya PHP 2D, alhamdulillah kita bisa ngelaksanain program itu lagi dan kumpul bareng anak-anak BEM juga yang lain gitu. Iya, pastinya. Dan pasnya juga setiap kegiatan ataupun program yang kita diikuti pasti ada suka dukanya sih ya Kang. Betul, pasti. Nah, ini nih Kang, ada pertanyaan terakhir Kang. Dari podcast kita kali ini tuh, Apa tuh kita Kang? mau bertanya tentang tips and triknya Kang. Tips and trik lolos PHP 2D itu seperti apa menurut Akang sendiri? Menurut saya ya, Iya. tips and tricks lolos PHP 2D. Iya, betul. Saya pun sebenarnya gak nyangka gitu lolos PHP 2D, karena dari tahun-tahun sebelumnya yang ikut PHBD gak pernah ada yang lolos gitu. Alhamdulillah tahun ini dari FIPS, dari sosiologi, alhamdulillahnya lolos gitu. Itu kan suatu hal yang Penghargaan. Ya. penghargaan yang wah gitu, karena Betul, pertama betul. kali Pertama gitu, kali, pertama ya. kali. Nah buat lolosnya yang pertama pasti banyak doa. Pasti. Banyak gitu. doa, harus banyak doa gitu. Bener. Betul. Dan saya sendiri tidak terlalu berharap sebenarnya Kang, entah itu waktu itu mau lolos mau enggak gitu. Karena kalau terlalu ingin tercapai, ingin lolos terus akhirnya gagal kan nggak enak ya. Iya, Kalau betul. saya pribadi sebenarnya nggak terlalu mengharapkan gitu, tapi kalau doa mah tetap gitu. Nah terus dari programnya sendiri kita harus benar-benar paham gitu, PHP 2D ini program apa sih? Betul, betul. Karena kan program pemberdayaan dari pemerintah itu ada banyak ya, PHBD, Wiradesa, P3D, dan program-program lainnya. Iya, iya. Kenapa sih sampai ada pembedaan seperti itu programnya? Pasti karena ada asal muasal gitu. Ada alasannya juga Ada ya alasannya gitu. Nah, yang harus kita pahami adalah apa perbedaan program ini dengan program yang lain gitu. Ciri khasnya apa? Jadi kita pun harus mengetahui ciri khas dari program ini itu apa gitu, dan harus kita tonjolkan dalam program yang akan kita ajukan gitu. Sebagaimana PKM, GFK, PKMAI kan masing-masing pun memiliki karakteristik masing-masing Betul, gitu. Dan kita pun harus memahami dulu nih, setiap kali perlombaan entah itu PHP 2D atau lomba lain, karakteristik di lomba ini itu apa gitu. Lalu selanjutnya karena kita ini mengerjakan proposal dan lain hal sebagainya itu berbarengan ya dengan tim gitu. Dengan waktu yang cukup mepet, kita itu harus memastikan kita memiliki orang yang tepat gitu.
pastikan punya tim yang tepat gitu. Ketika kemarin saya membuat tim pun untuk mengerjakan PHP 2D, saya pun mikir-mikir gitu, siapa orang yang kira-kira bisa diandalkan, bisa dipercaya, dan bisa membantu pekerjaan gitu. Kayak misalkan saya narik Teh Anissa Fadilah itu bukan karena dia yang menjerumuskan saya, bukan hanya karena itu gitu, tapi karena dia emang jadi sekretaris umum dan dia sangat baik dalam kepenulisan gitu, tata bahasa dan lain hal sebagainya. Secara administratif pun dia bisa rapih gitu, makanya saya tarik. Terus juga karena kita ada RAB juga kan di proposal, saya juga narik anak-anak bendahara umum gitu buat ikutan gabung karena mereka yang lebih paham gitu. Saya juga menarik orang lain dari anggota-anggota lain, kayak misalkan ada Kang Iman tuh. Waduh. Kenal Kang? Ada Kang Iman tuh dari HMPS yang gitu. dari angkatan 2019 ya Kang? Betul. Nah, saya narik Kang Iman juga tuh buat jadi anggota karena dia cukup bagus gitu dalam mengerjakan deskripsi. Untuk membuat deskripsi yang panjang dalam program itu cukup bagus gitu, makanya saya tarik, walaupun ya gak terlalu bagus tapi lumayan gitu lah. Iya, lumayan juga ya Kang ya. Betul. Nah, makanya saya tarik. Nah, itulah fungsinya gitu, gak ngasal gitu, karena kadang ada program-program yang dilaksanakan oleh 3 orang, 4 orang, 5 orang gitu, tapi gak semuanya bisa bekerja, gak semuanya kerja. Kadang ada yang cuma numpang nama gitu kan, jadi beban doang gitu. Makanya bisa mungkin kita cari tim yang benar-benar support gitu, jangan sampai membebani kita sendiri gitu. Kemarin pun bikin desain PPT, sampai ada yang Hamin satu presentasi. Nah, ada yang begadang ngerjain PPT ini itu gitu, karena support gitu timnya. Dan ketika dihubungi di grup pun responsif gitu, sangat responsif gitu. Makanya ya carilah tim yang tepat gitu. Intinya seperti itu. Oke, berarti intinya jika kawan HMPS ingin mengikuti lomba PHP 2D itu, intinya kita cari tahu terlebih dahulu ya Kang, program ini seperti apa, teknisnya bagaimana. Betul. Dan juga karena ini berkelompok, program berkelompok, jadi kita harus mencari orang-orang yang tepat. Betul. Dan juga orang-orang yang nyaman dengan kita. Iya, gitu. Betul. Yang support gitu. Iya. Karena ya kerasa banget gitu kalau timnya nggak support, kita kecapean sendiri ya, bukan pasti, tim Kang. Namanya. Iya. Dan terakhir Kang, jangan panik gitu. Jangan panik gimana ya. Tuh? Jadi kadang kan entah itu lomba PHP 2D ini atau lomba-lomba lain, dikasih tahunya mepet, Hamin 2 minggu, Hamin seminggu, Hamin 2, Hamin 1, tahu-tahu nyuruh ini itu gitu. Aduh. Sebisa mungkin kita ya gak usah panik gitu. Secepatnya kita pahami apa yang harus kita kerjakan, programnya seperti apa, pahami seluk-beluknya gitu. Lalu langsung kita koordinir gitu. Siapa yang kerjakan apa, dan kasih batas waktu supaya semuanya jelas terperinci gitu. Dan ya gak usah panik gitu. Semuanya pasti ada jalan keluarnya gitu. Pasti beres lah kayak. Asalkan kita syukuri, nikmati, dan jalani. Betul. Gitu ya, Kang. Ya. Oke Kang, itu tadi pertanyaan terakhir nih Kang. Ya, mungkin dari nggak kerasa banget ya Kang. Udah, Betul. Udah berapa jam nih kita ngobrol? Banyak gak tahu. Mungkin dari Kang Fairuz ada closing statementnya untuk para kawan HMPS yang sedang menonton podcast kita kali ini. Buat kawan-kawan HMPS, kadang-kala ya, ketika kita di kuliah itu ditanyakan mau fokus organisasi atau fokus berprestasi dalam akademik gitu. Kita selalu dihadapkan pada dua hal itu gitu. Harus milih gitu. Padahal enggak. Terutama di HMPS ini kita bisa ngambil dua-duanya. Kita bisa tetap organisatoris dan juga dengan prestatif gitu. Kita bisa mengambil dua-duanya gitu. Asalkan kita mau meluangkan waktu gitu. Kita mau meluangkan waktu, sedikit kenyamanan kita ambil untuk melakukan hal-hal yang tentunya akan memberikan dampak bagi kehidupan kita ke depannya. Ya jalani itu. Betul. Jangan ketika kuliah ini jangan malesan lah. Banyak banyak program gitu, entah itu di organisasi ataupun melalui akademik, itu banyak kok yang bisa kita lakuin. Makanya ketika ada informasi yang disebarkan entah itu dari Parinfo atau dari grup-grup angkatan gitu, ada perihal lomba, ya sesemangat mungkin gitu. Karena di sosiologi ini kan sangat-sangat mendukung mahasiswanya untuk berprestasi gitu. Betul. Dan bukan cuma dari sosiologinya sendiri, bahkan dari fakultas gitu. Dari dosen-dosen sangat membantu, memfasilitasi, mewadahi gitu. Suportif lah ya. Sangat suportif gitu. Makanya ya sangat disayangkan gitu kalau misalkan harus milih salah satu, ya kita ambil dua-duanya gitu. Betul.
Seperti itu Kang, makanya ya jangan males gitu. Iya, berarti Kang Faris ini tipe-tipe orang yang rajin berarti ya? Nggak rajin-rajin amat sih Kang sebenarnya. Oh enggak. Tuh, Gimana karena kan PHP 2D juga saya ketarik. Gak sengaja gitu, tahu-tahu ketarik. Gak rajin-rajin amat, cuman ketika ada kesempatan ya udah kita lakuin gitu. Kita kejar ya Kang. Betul, kita ikuti arusnya gitu selama hal itu memang positif gitu dan gak usah kebanyakan ngeluh, syukuri aja dulu. Nikmatin aja dulu. Jalani lah. Jalani gitu. Ikutin aja alurnya gitu. Selama hal itu positif ya kita lakuin sebisa mungkin dan gak usah banyak ngeluh gitu. Wah, closing statement yang sangat luar biasa dari Kang Fairuz ini. Oh iya Kang, sebelum kita menutup podcast kita kali ini, ada sertifikat penghargaan yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana podcast kita kali ini kepada Kang Fairuz sebagai bentuk terima kasih kami yang telah menghadiri podcast di podcast HMPS edisi Pojok Prestasi kali ini. Mangga untuk Ketua Pelaksana podcast HMPS. Ya, ini saya berdiri kan? Iya, boleh. Kirain harus kayang gitu kan. Makasih. Nah, Kang, sekali lagi terima kasih banyak pada Akang yang telah berpartisipasi dan telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Sama-sama. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak juga untuk para kawan HMPS yang telah menonton podcast kita kali ini. Dan jangan lupa pantengin terus podcast HMPS, tentunya konten-konten Pojok Prestasi. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya podcast HMPS. Sampai jumpa. Sampai jumpa.